Salam, selamat malam, kasih-kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita kembali malam ini, kita bertemu malam ini di acara ibadah Miracle on Tuesday ya. Dan puji nama Tuhan, kita juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita tentunya ya, kasih-kasih Tuhan yang ada di sini. Amin. Amin ya. Ya, kasih-kasih Tuhan, kita malam ini luar biasa kita layani malam ini oleh hambanya Pendeta Dr. Samuel Sianto, ya, dan juga hambanya istrinya beliau Nirana Primawati MTH. Wah, luar biasa. Beliau ini sebagai gembala Jemaat Betani Yestoya Malang. Wah, dari Malang ya. Pripun kabare, nah itu bahasa Jawa ya. Itu apa namanya, Yestoya itu pasti ada nama apa namanya, ada arti khusus pastinya ya. Nanti bisa dijelaskan ya, diperkenalkan ya hambanya ya. Singkatan. Oh iya, singkatan ya, pasti ya luar biasa. Dan kasih-kasih Tuhan, jangan lupa malam ini temanya apa? Dan sampai nggak tahu temanya ya. Temanya iman yang menghasilkan mujizat. Amin. Amin. Nah, kasih-kasih Tuhan, sebelum kita mulai, sebelum teman-temannya hadir juga, boleh di-sharingkan linknya dan juga boleh juga diajak-ajak lewat sharekan link atau dibuat di status atau gimana pun, ajak yang lain biar kita mendapatkan firman dan juga mendapatkan pencerahan dari hambanya malam ini. Dan saya nggak lama-lama lagi, mari kita mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Susan. Silahkan Ibu Susan. Yuk, kasih Tuhan, kita saat ini sepakat untuk berdoa. Oh, ratakara shikara lamataka shikara lamasikara lamasi. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan bagimu Tuhan Yesus. Malam yang indah ini kau satukan kekasih-kekasihmu di komunitas Secret Prayer ini Tuhan Yesus. Biar pekerjaan Roh Kudus memberikan yang terbaik dan menuntun segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus akan pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Samuel Sianto Tuhan, beserta dengan istri Tuhan Yesus, sepasang suami istri Tuhan yang telah kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan kesaksian kehidupan mereka menjadi surat terbuka dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan banyak Tuhan mujizat-mujizat, banyak sekali pekerjaan karya Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kekasih-kekasih-Mu di komunitas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kau ambil alih segala sesuatunya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, sebelum kami memulai Tuhan, kami akan memberikan Tuhan pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu Tuhan. Pakai Tuhan untuk Bro Erik ini Tuhan, untuk kau pakai Tuhan, kau urapi Tuhan, kau mau sucikan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya inilah undangan-Mu Tuhan. Ketika kami bersatu hati sepakat Tuhan Yesus melakukannya Tuhan dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami percayakan janji-janji-Mu Tuhan. Setiap kekasih kami di tempat ini Tuhan pasti diberkati Tuhan. Pasti Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan Yesus bahwa Yesus memberikan terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus saat malam ini Tuhan Yesus boleh memiliki Tuhan hati yang lapar dan haus Tuhan Yesus. Berkarya Roh Kudus saat malam ini. Kau ambil alih segala sesuatunya, situasi, wifi, semuanya Tuhan, ambil dalam kendali-Mu Tuhan. Kami mau serahkan waktu kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan Michelle. Amin, terima kasih Bu Susan. Nah, kasih-kasih Tuhan, boleh open cam ya, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita, jangan sampai dilewatkan karena hadirat Tuhan pasti ada di sekitar kita, menjamah kita, melawat kita, biar ada kemenangan malam ini, biar tidak sia-sia. Amin. Dan kita akan dilayani oleh worship leader kita yang sangat luar biasa. Kita sambut Bro Erik, silahkan Bro Erik. Shalom semuanya. Tidak terasa kita ketemu lagi di hari yang sama, di minggu yang sama, di hari Selasa Miracle on Tuesday. Mari kita mau lebih bersyukur buat Tuhan ya. Biar tema hari ini tentang mujizat terjadi nyata akan hidup kita masing-masing. Siapa yang percaya kita akan menerima mujizat, lambaikan kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu buat Tuhan.
Mari tutup mata, mulai fokus. Mari berfokus di dalam hadirat Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari mulai katakan terima kasih Tuhan. Kuduskan layakan kami untuk dapat menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Karena pujian pengagungan ini yang hanya dapat kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
lebih dalam lagi Tuhan, bahwa kami masuk Bapa, karena Engkau tahu setiap kerinduan hati kami untuk mencari hadirat-Mu. Engkau tahu setiap kerinduan kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan sudah mendengar setiap seruan hati kami. Mari setiap kasih Tuhan, dalam fokusmu angkat kedua tanganmu, bersama aminkan, nyanyikan lagu ini.
walaupun kau belum melihat, kau belum merasakan mujizat terjadi dalam hidupmu, tetaplah percaya, jangan berhenti berharap. Saya rindu melihat mujizat di dalam setiap kehidupanmu masing-masing. Mari jangan batasi kuasa Tuhan. Mari nyanyikan dengan penuh imanmu. Ya, nyanyikan penuh dengan imanmu. Nyanyikan dengan iman sampai imanmu menggetarkan kerajaan surga. Mari lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan. Ku percaya, angkat kedua tanganmu. Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut mengerti. Mari yang percaya beri tepuk tangan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya. I believe Jesus. Tuhan, ku percaya buat rancangan-Mu Tuhan. I believe in Jesus. Kami sungguh percaya dan kami sungguh yakin Bapa, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Dan kami mau katakan, karena Engkau beserta kami tidak akan lagi takut Tuhan. Karena Kau ada di dalam kami tidak akan pernah bimbang. Karena Engkaulah penghibur setiap kami mau nyatakan kami akan selalu berbahagia dan kami tidak akan pernah takut lagi Bapa. Yes, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya.
berkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanmu. Mari katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Cemas, kau penghibur.
kasih buat worship di malam hari ini Bapa. Kami mau nyatakan dengan hati kami, dengan iman kami, Yesus, aku percaya bahwa mujizat masih ada sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang penuh mujizat. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang penuh jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakai mulut, lidah, bibir setiap hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar menjadi berita, menjadi firman apa yang Kau sampaikan. Berkati setiap kami masing-masing Tuhan, supaya kami selesai dari acara ini dapat membawa berkat, dan kami menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Yesus. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita untuk malam ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Bro Erik yang sudah menghantarkan kita dalam pujian penyembahan malam ini. Siapa yang bersuka cita malam ini? Lambaikan tangan. Kaos. Ya. Terima kasih kasih Tuhan yang sudah hadir malam ini, dan terima kasih juga hambanya yang sudah melayani kita jauh-jauh ini dari Malang ya, kasih Tuhan. Dan malam ini temanya iman yang menghasilkan mujizat. Amin. Dan malam ini kita dilayani oleh Pendeta Dr. Samuel Sianto dan istri tercinta tentunya dengan Ibu Nigara Primawati MTH, dan beliau sebagai Gembala Jemaat Betani Yestoya. Kalau salah mohon dibenarkan ya hambanya ya. Dan dipersilakan nanti memperkenalkan Yestoya itu apa sih, dan visi misinya dan pelayanannya. Oke, kasih Tuhan kita nyimak, dan kalau bisa open cam ya, ini masuk dunia per TV enggak di YouTube nanti ya, live YouTube kita saksikan ya. Terima kasih, di YouTube nanti bukan live ya. Terima kasih. Dipersilakan waktu dan tempatnya hambanya. Ya, terima kasih Bu Michelle. Shalom saudara ya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, perkenalkan saya Samuel Sianto. Saya Gembala Jemaat Betani Yestoya, Malang. Yestoya itu singkatan saudara ya. Yesus tolong saya. Itu ya. Ya. Jadi tahun 89 sekitar itu saya dulu ekspor pakaian bayi ya. Jadi waktu ke Singapura, Malaysia, biasa buyer saya itu trading. Tapi ada satu buyer saya yang minta supaya saya pakai nama sendiri. Jadi di Singapura itu saya semalam berdoa, nama apa ya? Sebab selama ini kami cuma trading, saudara ya. Orang bawa merek, kami pasang aja. Nah itu jam 2 pagi, saya doa seperti ada tulisan ya. Yestoya, Yesus tolong saya. Ya besoknya saya ketemu buyer saya, orang India. Saya tunjukkan, ini Yestoya, wow, good. Ini ada Inggrisnya, ada Jepangnya katanya. Ya itu padahal singkatan ya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, mungkin saya sama dengan saudara dulu ya. Tidak berpikir kita bisa jadi anak Tuhan, apalagi jadi hamba Tuhan, saudara ya. Saya dulu juga warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Istri saya juga orang asing. Ya sekarang sudah naturalisasi. Dan puji Tuhan sudah jadi warga negara Indonesia. Nah saudara-saudara, saya jadi hamba Tuhan waktu anak saya yang ketiga meninggal ya. Jadi 3 anak saya meninggal saudara ya, perempuan sama laki. Ya nanti biar istri saya aja yang bersaksi, sebab dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang merawat. Yaitu saya merasa sudah tidak ada jalan lagi. Ya
saya terus janji sama Tuhan. Ya dulu belum pernah khotbah seperti begini ya. Tuhan, nanti kalau anak saya hidup, saya mau melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Ya, akhirnya lahir anak saya nomor 4. Saya kasih nama Yoel ya, puji Tuhan. Setelah lulus dari Singapura, sekarang bantu saya melayani di Malang. Ya, kemudian lahir lagi anak nomor 5. Ya, saya kasih nama Eva, perempuan. Kemudian lahir lagi anak saya nomor 6. Saya kasih nama Belin. Ya, sekarang lagi ada di Sydney ya. Tinggal di sana. Nah, puji Tuhan. Jadi waktu anak saya meninggal dulu, tiga-tiganya itu saya berpikir dengan sederhana bahwa saya mungkin bisa tidak punya anak lagi ya. Tapi waktu istri saya bilang, sudah jangan bingung-bingung. Ada ayat yang berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Terus saya tanya, terus gimana ini kelanjutannya? Katanya istri saya hamil terus, ya, meteng terus gitu ya, maju tak gentar, saudara ya. Jadi sekarang saya bisa bersaksi, saya mau katakan sama saudara, Tuhan Yesus itu hidup. Saya dengar hamba Tuhan sakit, bisa sembuh. Saya itu heran, kok bisa sembuh ya? Saudara jangan tanya saya, anak saya mati meninggal 3 ya. Tuhan kembalikan 3. Jadi saya ini betul-betul tahu siapa Yesus. Tidak ada yang bisa menggoncangkan. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan lewat firman Tuhan. Salah satu cara Allah menolong kita, yaitu lewat iman kita. Malam ini saya tidak bisa lihat iman saudara. Karena itu ada di dalam hati, di dalam pikiran saudara. Tapi percayalah bahwa iman saudara dan saya ini akan meledak. Akan mengadakan mujizat. Ya. Jadi saudara, ada kalimat yang sering saya ucapkan. Kalimat ini berkata begini. Mujizat itu biasa. Saya ulang ya. Mujizat itu biasa. Justru kalau kita tidak mengalami mujizat, itu baru luar biasa. Saudara, di Kisah Rasul, ya bagaimana jemaat mula-mula. Tiap saat mengalami mujizat. Mujizat itu biasa. Petrus jalan, bayang-bayangnya kena orang sakit, sembuh. Ya, biasa. Justru kalau tidak mengalami mujizat itu baru luar biasa. Makanya malam ini saya ingin nanti saudara dan saya akan mengalami keajaiban Tuhan. Saya 7 tahun lalu baru memulai menjadi seorang gembala. Terlambat saudara ya. Sudah di atas usia kepala 5 baru menjadi gembala ya. Dengan ya 20-an jemaat. Jadi kami ngamali dengan 20-an jemaat. Puji Tuhan, setelah 7 tahun ini kami sekarang punya 6 kali ibadah raya. Karena gedung yang kami pakai ini kecil, hanya muat sekitar 800 orang. Dan puji Tuhan sekarang kami lagi bangun, karena tanahnya kecil cuma 6.450 meter ya. Jadi kami bangun 10 lantai. Ini lagi pengecoran lantai, mau pengecoran lantai keempat, saudara ya. Jadi nanti gedung ibadahnya itu 50 meter kali 100 meter. Ya, satu lapangan sepak bola. Ya. Saudara-saudara, kami memulai dengan iman. Dan iman ini menghasilkan mujizat. Makanya saudara hari ini jangan takut. Sebab pembuat mujizat itu Yesus. Yesus sumbernya. Kita ini hanya pelaku saja. Kita ini yang menikmatinya. Ya, makanya saya akan tunjukkan lewat firman Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dari mana firman itu, saya mau sampaikan sama saudara bahwa iman itu ada 3 ya, 3 macam. Jadi ada 3 jenis iman. 1 iman kecil, nggak apa-apa, sama-sama menghasilkan mujizat. Ya, satu waktu ada seorang bapak, anaknya kena sakit ayan, terus datang sama Yesus. Dia tanya gini, kalau engkau bisa tolong, tolonglah. Nah, Yesus kemudian bilang seperti ini. Apa? Kau kira aku ini tidak bisa gitu ya? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini iman kecil. Mempertanyakan apa Yesus bisa,
Tapi untungnya dia percaya. Dia tetap mau datang sama Yesus. Tolong saya. Engkau bisa tak nolong? Ini iman kecil. Ya, nggak apa-apa. Yesus pun mengadakan mujizat dan anaknya sembuh. Sekarang yang kedua, iman besar. Ya, Yesus didatangi seorang perwira tentara. Kalau pembantunya sakit di rumahnya. Yesus bilang, ayo saya mau ke rumahmu. Dia bilang apa? Oh jangan, saya tidak layak. Katakan saja sepatah kata. Dan Yesus bilang apa? Iman sebesar ini tidak ada di seluruh Israel. Iman besar. Tapi yang ketiga, iman sejati, iman sempurna. Ini Yesus yang melakukannya ya. Dan kita pun bisa melakukan. Yesus di atas kayu salib, sementara dia menderita, dia masih bisa memberitahu ya penyamun, penjahat di sebelahnya, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Sementara Yesus menderita, Yesus masih bisa menolong orang lain. Dia masih melakukan pekerjaan Tuhan. Ini iman besar, iman sejati. Ada banyak contoh di dunia ini. Pendeta terkenal Reinhard Bonnke. Ya, saya kenal baik dengan Pastor Kong Hee. Bulan lalu Pastor Kong Hee ada khotbah di gereja saya di Malang. Dia cerita Reinhard Bonnke pernah membangkitkan orang mati. Jadi waktu dia KKR, itu panggungnya dibawa dikasih mayat. Dan dia bilang, yang sakit sembuh. Banyak orang sakit sembuh. Mati pun bangkit. Dia tidak tahu kalau di bawah itu ada mayat. Bangkit. Akhirnya yang bangkit ini sekarang jadi gembala. Nah saudara, akhir hidup dari Reinhard Bonnke, dia kena kanker dan dia meninggal. Tapi sementara dia kena kanker, dia masih melayani Tuhan. Nah banyak orang bilang, nah ini orang yang berpikir negatif. Wah, dia dulu orang sakit, orang mati pun bangkit. Dia sendiri kena kanker. Dia tetap manusia, saudara. Kita tidak melihat sisi sebelah itu. Yang kita lihat, sementara dia kena kanker, dia masih melayani Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya, dia tetap melayani Tuhan. Ini iman sejati. Saya banyak lihat hamba-hamba Tuhan yang sudah pikun, tapi masih melayani Tuhan. Ini baru iman sejati. Dr. Choi Yong-gi, ya, kita mengenal dari Korea dengan jemaat jutaan. Akhir hidupnya dia kena yang namanya lupa, ya. Jadi Alzheimer ya. Jadi saudara ya, dia masuk hotel tidak tahu kalau itu hotel. Tapi ajaib, waktu dituntun mau khotbah, dia lupa mana podiumnya, mimbarnya mana lupa. Tapi begitu dia megang mic, dia bisa berkhotbah dengan baik. Bagus khotbahnya. Itu di akhir-akhir hidupnya. Begitu amin, lupa lagi. Mau kemana? Tapi dia di akhir hidupnya, dia tetap melayani Tuhan. Ini iman sejati. Jangan terus kita berpikir, wah ini hamba Tuhan besar, kok kena penyakit. Bukan. Kita harus melihat, sementara di dalam penderitaan, dia tetap bertahan bersama Yesus. Ini baru iman sejati. Nah hari ini, mari kita akan lihat lewat firman Tuhan. Ya, dari mana datangnya iman. Mari kita baca dulu Roma 10 ayat 17. Saya yang baca ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, dicatat boleh ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbulnya dari mendengar firman. Ini ditulis oleh Rasul Paulus 2000 tahun lalu di kota Roma. Sekarang menjadi ibu kota Italia ya. Saya penggemar sepak bola. Di Malang ada Arema. Tapi di kota Roma ada AS Roma.
Nah, saya ini tifosinya. Saya supporter fans AS Roma. Jadi karena saya ini senang, akhirnya saya baru 2 kali ke Stadion Olimpico ini, ke kota Roma ya. Ke Stadion Olimpico. Wah, senang ya. Karena waktu itu belum hamba Tuhan. Wah, bisa sampai di Stadion Olimpico. Apalagi pelatihnya bagus. Jose Mourinho. Dulu nama saya mau saya ganti ya. Samuel Mourinho ya. Nah ini saudara ya. Wah, nah itu 2000 tahun lalu. Banyak buta huruf. Makanya hanya mendengar. Tapi sekarang saya harus tambahi firman ini. Bahwa iman itu muncul bukan hanya mendengar, tapi membaca firman Tuhan. Tiap hari kita harus baca firman. Tiap hari kita harus mendengar firman. Karena itu yang membuat iman kita muncul. Contohnya Pak, gimana iman itu bisa muncul dari mendengar dan membaca firman. Jadi kalau saudara dan saya sakit, ada ayat yang berkata ya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara tahu bilur? Ya. Nah, bilur ini satu paket dengan darah. Ya, Februari, November. Nah, nanti November saya juga ke Israel lagi. Saya lupa ya, ini yang ke-53 atau 54 kali. Saya sudah 50 kali lebih ke Israel ya. Nah, itu ada namanya Jalan Salib. Saudara ya, Jalan Salib sekarang sudah banyak pertokoan. Tapi masih ada peserta yang nangis. Nangis ya, mengingat kebaikan Tuhan. Jadi waktu Yesus disalib, pakaiannya dilepas. Dia dihajar, diludahi. Nah, tentara Romawi punya namanya cambuk. Itu cambuknya di ujung bisa ditambahi 5 lagi, ada tali, ada paku. Ada tali, ada paku. Ada tali, ada paku. Ada tali, ada paku. 5 sampai 8. Yesus jatuh, dihajar ya dengan cambuk itu. Jelas. Itu pakunya masuk ya. Ke dagingnya. Enggak apa-apa. Tapi waktu ditarik, jelas. Itu dagingnya rusak. Nah, itu darah yang keluar, itu yang mengampuni dosa kita. Kemudian keluar daging kecil-kecil. Orang Jawa bilang koyor-koyor ya. Itu bilur. Jadi satu paket. Makanya Mazmur 103 ayat 3, dia yang mengampuni segala dosaku dan menyembuhkan segala penyakit. Jadi satu paket. Beberapa kali saya mendoakan orang di rumah sakit. Sebelah kasur. Saya bukan anak Tuhan. Apa bisa juga didoakan, Pak? Oh bisa. Percaya Yesus, Bapak bisa selamat. Ayo bilang dengan mulut, Yesus engkau juru selamat, hati berkata, saya percaya. Nanti Bapak selamat dan sembuh. Betul, Saudara. Amin, sembuh. Ada jemaat saya di Jakarta, dia ikut online begini. Berhari-hari dia kena asam lambung. GERD. Dia tidak kuat. Kemudian saya berkhotbah, saya bilang, di mana saja yang menyembuhkan Yesus, bukan hamba Tuhan. Yesus. Saudara pun bisa sembuh. Dia langsung bilang, saya percaya. Saat itu langsung sembuh. Berhari-hari kena asam lambung. Saudara, hari ini saya percaya. Waktu saudara sakit, saudara ingat, pernah baca, pernah mendengar firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terus saudara berkata begini, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Itu iman. Tapi ini iman pengetahuan. Saudara karena mengerti. Nanti iman ini bagaimana dari iman pengetahuan bisa menghasilkan mujizat. Nah ini akan saya tunjukkan lewat Alkitab. Jadi waktu saudara berkata, saya pasti sembuh. Itu iman. Tapi kalau saudara bilang, saya pasti sembuh. Terus saudara tambahi lagi ya. Tapi katanya dokter enggak bisa. Nah ini iman. Bukan iman. Ini tetangganya iman. Ya. Jadi enggak boleh.
Iman cukup pasti selesai. Saudara kalau jalan-jalan, kemudian pengen punya rumah. Oh, saya mau beli rumah. Kemudian saudara ada ayat, Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang bukan hanya memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpah. Saudara terus mempercayai, saya akan diberkati berlimpah-limpah. Saya akan diberkati. Saya pasti punya rumah. Itu iman. Tapi ini iman pengetahuan. Begitu ada kepastian, itu iman. Dan iman ini bisa mati. Tapi iman ini juga bisa hidup. Nah, bagaimana supaya bisa hidup? Mari kita baca Yakobus 2 ayat 16, ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Ya. Yakobus 2 ayat 17 saya yang baca ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya, pada dasarnya adalah mati. Jadi kalau iman tadi saudara, pasti saya ditolong Tuhan. Pasti saya sembuh. Pasti saya punya rumah. Itu iman pengetahuan. Tapi waktu saudara sekarang, ada perbuatan yang tadi kita percayai, kita ada perbuatan, akan menghasilkan mujizat. Tapi kalau kita tidak ada perbuatan, iman itu akan mati. Nah, perbuatan ada dua. Satu, kata-kata iman. Jadi perbuatan ini diperkatakan. Siapa yang melakukan? Yesus yang melakukan. Satu waktu Yesus di atas perahu. Dia ketiduran. Ada badai, ada gelombang. Ombak besar. Murid-murid merasa mampu. Akhirnya tidak mampu. Yesus dibangunkan. Guru, kita mau mati, mau binasa. Orang yang tahu caranya untuk bisa mengalami mujizat, dia tidak akan marah. Dia tidak akan bingung. Yesus tahu cara mengadakan mujizat. Dia cuma berdiri, dia bilang, diam, tenanglah. Nah, diam, tenanglah. Shh, langsung diam. Bayangkan kalau saudara ada di perahu itu. Pasti kita akan buka mulut kita ya. Wow, semua langsung tenang. Yesus jalan sama murid-muridnya. Yesus lapar. Yesus lihat ada pohon ara. Wah, daunnya lebat. Tapi tidak ada buahnya. Yesus bilang apa? Sejak hari ini tidak ada lagi orang makan buahmu. Ya, kalau bahasa Indonesia ya, mati, kering. Nah, bahasa Jawa, mate, gitu ya. Kalau saudara masih ingat bahasa Jawa. Langsung kering. Banyak orang berpikir, kenapa Yesus harus marah? Ini pohon ara ini pohon ajaib di dunia ya. Satu-satunya pohon yang dua jenis. Satu bermusim, satu tidak bermusim. Itu pohon ara. Jadi kalau saya ke Israel, saya baru tahu. Semua pohon ara kalau mau berbuah itu daunnya kering. Rontok semua. Nanti kalau daunnya tumbuh, itu setelah buahnya keluar. Jadi orang Yahudi, orang Israel sekarang pun, kalau lihat pohon ara ada daunnya, di pikirannya, oh ini ada buahnya. Padahal ada dua jenis. Yang satu bermusim, yang satunya enggak. Jadi pohon ara ini pohon ajaib. Aneh ya. Bisa bermusim, bisa ada yang enggak. Jenisnya ada 69. Seperti kita punya mangga ya, jenisnya banyak ya. Mangga gadung, mangga golek, mangga apa, mangga ya, itu jenisnya banyak. Jadi Yesus waktu lihat dari jauh tahu. Oh ini ada buahnya mungkin karena berdaun. Tapi setelah dilihat, oh ternyata ini yang bermusim. Nah itu belum musimnya. Jadi Yesus cuma bilang, mati, mati. Yesus bilang lagi ya, kalau kamu berkata kepada gunung, beranjak, tercampak ke laut. Asal percaya, gunung akan pindah. Coba saudara perhatikan, ombak
badai, angin, pohon ara, gunung, apa ada telinganya? Tidak ada telinga. Berarti perkataan kita yang mengandung kuasa. Perkataan kita mengandung kuasa. Makanya saudara jangan main-main ya. Kalau ada anak, bodoh kamu, nanti bisa bodoh. Dikit-dikit sama suami, sama istri, cerai. Bisa cerai nanti. Ini perkataan kita mengandung kuasa. Saudara, ada kata-kata iman. Almarhumah mama saya, papa saya meninggal sebelum saya menikah ya. Jadi waktu papa saya meninggal, mama saya tidak bekerja. Kami keluarga miskin. Jadi mama saya bingung harus ngidupin 4 anak. Akhirnya dia bekerja. Karena kerjaannya sepi, mama saya kepikiran akhirnya jatuh. Di situ dimulailah kena stroke. Jadi mama saya 6 kali kena stroke ya. 6 kali saudara. Yang 5 kali bersama saya. Saya lupa yang keberapa, mama saya itu ngorok ya. Gak sadar. Katanya dokter 3 kali 24 jam. Karena di batang leher ini, di otaknya ada pendarahan. Nanti kalau lolos, baru dilihat lagi apakah dioperasi atau dibiarkan. Jadi saya bingung karena sudah tidak ada apa-apa. Adik saya belum kawin. Saya bisi mama saya, "Mah, jangan meninggal, Mah. Siapa ini yang mau nikahkan adik saya? Papa sudah tidak ada. Ayo, Mah, berdoa sama Tuhan Yesus, Mah, supaya mama hidup sehat. Ayo, Mah. Ayo, Mah," saya bisi ya. Mama saya cuma nangis. Koma. Hanya nangis. Saya keluar dari ICU. 2 jam kemudian susternya manggil. "Samuel Sianto." "Loh, kenapa sus?" "Oh, dipanggil mama." Mama saya sudah duduk di atas kasur. Terus dia bilang, "Kamu kalau teriak-teriak, jangan keras-keras. Telinga mama ini." Ya orang Jawa bilang berebekan gitu ya. Oh ternyata orang koma itu dengar ya. Nah sejak itu sampai hari ini, pokok saya orang koma saya bisi. Nah sejak itu saya percaya, oh Yesus ini hidup. Ada kata-kata iman, perkataan kita mengandung kuasa. Yesus bisa adakan mujizat. Jadi saudara harus memperkatakan. Mari kita baca ayat terakhir ya. Yoel 3 ayat 10b. Baiklah, orang yang tidak berdaya berkata, "Aku ini pahlawan." Nah ini, dari ayat ini lahir lagu rohani ya. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya. Nah ini lagu rohani, yaitu lagu perkataan iman. Sementara miskin sudah berkata aku kaya. Sementara lemah berkata aku kuat. Ya di Banyuwangi ada penyanyi rohani. Masih umur 18 tahun. Tapi sering diganggu oleh tetangganya ya. Karena tetangganya ini penyanyi dunia. Jadi dia bilang sama saya, "Om, kalau saya nyanyi ini sering diganggu. Kamu nyanyi apa? Lagu rohani." Lagunya apa? Lagu lama kan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Nah itu ya lagunya ya. Tapi rupanya dia nyanyi diganggu karena sebelahnya itu penyanyi dunia. Jadi waktu dia nyanyi, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Disaut sama sebelahnya ya. Mungkin lusa atau di lain hari. Nah, ini ya. Tahu kapan Kus Plus ngarang lagu rohani ya. Ada kata-kata rohani, ada kata-kata iman, ada lagu yang berbicara iman. Yang lemah berkata aku kuat, ya yang miskin berkata aku kaya. Jadi kalau nanti saudara bangun pagi, saya tiap bangun pagi saya bilang, saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan. Ya tidak terasa, kita ini sudah tiba-tiba sudah usianya, saya sudah hampir 60 ya. Cucu baru 1. Ya saudara-saudara. Jadi pagi ya saya harus bilang saya sehat.
Saya kuat, saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan. Ini kata-kata iman. Jangan bangun pagi terus berkata gini ya, waduh, ketoke kate loro aku ini. Waduh, kelihatannya mau sakit ini. Ya jangan, saudara. Mulailah dengan kata-kata ini. Saya pasti bisa. Saya pasti ditolong Tuhan. Itu perbuatan. Satu. Yang terakhir, kedua. Harus bertindak. Harus bertindak. Jadi saudara kalau mengalami mujizat, firman Tuhan, apa yang kita terima, lakukan. Ada ayat Keluaran 23-25 ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka katanya Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Saudara dengar firman, terus saudara berkata gini, oh saya mau diberkati, saya mau sehat. Ya harus beribadah. Bisa ikut online, bisa ikut ke gereja. Kalau mau nikmati hadirat Tuhan utuh, ya datang onsite di gereja. Ya, saya tidak bisa konsentrasi kalau online gini. Kalau saya ikut online gini, kadang makan kacang. Kadang ngobrol sama istri. Yang tidak sopan lagi. Kok perutnya nggak enak. Ke toilet. Bawa HP, ibadah di toilet. Ya. Itu kalau saya ya. Mungkin kalau saudara lebih parah ya. Mungkin ya. Ya ini. Ya sudah, kalau di gereja sudah. Kalau gereja sudah konsentrasi. Nah, kalau online enggak. Ya, tapi terserah saudara. Waktu saudara datang ibadah sama Tuhan, itu akan terjadi. Roti makanan kita, air minuman kita, berkat jasmani, itu akan datang. Kemudian, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Ada kesehatan. Berarti kita dapat berkat rohani. Jasmani rohani, terus. Nah hari ini tinggal saudara dan saya. Mau praktek enggak? Harus praktek. Ya, jadi lakukan. Baik perkataan iman maupun tindakan. Di Malang ini ada jemaat, biasa dipanggil jemaat bodoh. Ya tapi orang Malang kalau ngomong kan kasar. Ya. Orang Jawa Timur kasar. Biasa dipanggil jemaat goblok gitu ya. Nah, ada satu namanya Udin. Dan temannya monot. Katanya Udin, Not, aku mau ke rumahmu. Ayo, tapi naik motor. Oke. Pulang ibadah ke rumahnya monot. Sampai di rumahnya monot kaget Udin. Satu rumah semua burung. Loh Not, kamu kok banyak burung? Oh iya, saya jual beli. Saya pelihara burung. Saya jual belikan. Tapi ada satu burung aneh. Burung ini kakinya diikat benang dua-duanya. Terus sama monot ditulis, yang kiri ditulis kiri, yang kanan ditulis kanan. Terus katanya monot, Din, ini burung ajaib. Saya sudah latih. Kalau kaki kirinya ditarik, dia akan bilang, puji Tuhan. Kalau ditarik kaki kanan, dia akan berkata, haleluya. Bener ah? Iya. Sebentar, kamu duduk. Saya ambilkan minum. Monot masuk. Katanya Udin, saya mau coba. Nah ini loh, tidak boleh dicoba. Harus praktek. Coba sih didatangi. Burungnya kaki kirinya ditarik ya. Begitu ditarik bunyi. Puji Tuhan. Wah, tarik kaki kanan. Haleluya. Wah, ajaib ini. Tarik lagi kaki kiri. Puji Tuhan. Tarik lagi kaki kanan. Haleluya. Terus katanya Udin. Ini kalau saya tarik dua-duanya. Pasti dia akan berkata. Puji Tuhan, haleluya. Langsung ditarik dua-duanya. Terus burungnya bilang apa? Jatuh goblok katanya. Nah ini makanya dipanggil jemaat goblok ya. Ya, jatuh bodoh. Nah ini saudara ya. Jangan dicoba, harus praktek. Ya. Saudara, kita banyak terbantu kemarin pandemi ya. Sama yang namanya ini ya. Masker. Jadi saudara, masker ini banyak menolong kita. Ya, di Kota Malang juga ada seorang bapak di Jalan Kawi, dia keluar rumah pakai masker. Hanya 10 menit, jatuh dan pingsan. Wah, semua orang kaget. Ternyata setelah diperiksa, maskernya sudah 1 bulan tidak diganti ya. Nah ini sudah ya, jadi pingsan.
karena bau mulutnya sendiri ya. Nah ini ada masker merek Care, Gideon Care. Tahun 2016 pemiliknya ini namanya Imelda. Masih sangat muda. Sekarang anaknya baru umur 4 tahun. Dia suami istri dari Ambon, bermasalah di pekerjaannya, di keuangannya, dia datang ke Surabaya. Kemudian hari Minggu dia pingin ibadah di hotel, dia lihat Google. Hari itu saya yang khotbah di Nginden. Saudara, gereja Betani Nginden ini muat 35.000 orang. Karena 7,5 hektar ya. Kalau saya khotbah 9:30 itu mungkin yang datang 20 ribuan orang. Saya tidak bisa lihat satu-satu. Ya, mungkin Bu Susan pernah hadir ibadah di Nginden, tahu ya, besar. 3 lantai ya. Nah, saudara, Imelda ini sama suaminya datang. Dan katanya saya khotbah, dia tersentuh, dia bilang, oh Yesus bisa tolong kita. Dia bilang sama suaminya, ayo kita pulang ke Ambon. Sore itu langsung pulang. Cari tiket pulang. Dia selesaikan, jual, aset-aset dijual semua. Kemudian sisanya dia kembali ke Surabaya. 2018, 2 tahun kemudian dia jual aset semua. Saya ditelepon untuk meresmikan pabriknya. Ya ini pabrik masker. 1 detik menghasilkan 1 masker. Jadi 1 menit 60 masker. Saya bilang, apa laku Imelda? Laku Pak. Kalau musim kemarau banyak kebakaran, orang pakai masker. Kalau musim hujan banyak penyakit karena banjir. Itu air tergenang banyak penyakit. 2019, karena 2018 saya resmikan, 2019 COVID dimulai. Orang Tiongkok datang dan ambil semua produknya dia. Dikirim, diekspor ke Tiongkok. Saudara, waktu masker kosong, 1 kotak sempat di Malang itu 800.000. Tapi tidak ada barang. Gereja saya dikirimi 18.000 masker. Saya yang 2.000 saya kirim ke ID, dokter, Ikatan Dokter. 2.000 lagi saya kirim ke rumah sakit. Wah, saya dapat, gereja banyak dapat penghargaan ya. Wah, terima kasih semua dokter. Saya bilang, jangan khawatir, nanti saya akan kirim terus. Karena saya dapat gratis. Sampai sekarang, kami masih dikirim gratis. Saudara, Imelda ini dari bangkrut. Waktu dia dengar firman, Yesus bisa tolong. Ya, tahun lalu saya meresmikan 2 pabriknya yang besar. Sangat besar. Dia baru bilang, dia berkata apa? Pak, itu yang dulu Bapak resmikan itu kontrak. Tapi yang sekarang 2 pabrik ini, cash. Saya tidak mau utang. Cash. Yesus ajaib. Yesus luar biasa. Jadi saudara, firman yang kita dengar, firman yang kita baca, itu akan menghasilkan mujizat buat kita. Kalau kita mau melakukan. Saya punya jemaat namanya Fang Fang. Berapa tahun yang lalu dia kena kanker jenis ganas dan sudah menyebar di tubuhnya. 14 dokter memvonis pasti mati. 2 pendeta yang didatangi minta doakan, pendetanya juga bilang, tidak bisa, kamu pasti mati, meninggal. Pendetanya pun bilang meninggal. Jadi 16 orang dia sakit hati. Datang ke rumah saya. Saya bilang, biar aja orang mau ngomong apa. Yang penting Yesus bisa sembuhkan. Saudara-saudara, saya tanya, terus kamu mau gimana? Ya saya mau tinggal di Singapura. Operasi di sana. Akhirnya operasi dan hampir 2 tahun. Di kemo 58 kali yang pertama. Dan kemo berikutnya dia minta mati. Saudara, berjalannya waktu setahun kemudian muncul lagi kankernya. Dan harus dioperasi. Nah, waktu mau masuk di ruang operasi, suaminya telepon saya. Pak, ini mau operasi, doakan. Saya ini kasihan ya. Saya bilang istri saya dan saya bilang suaminya. Saya cari tiket, ini mumpung masih pagi. Nanti malam saya sampai Singapura. Saya usahakan sampai Singapura. Saudara, waktu mau dioperasi, terjadi mujizat. Itu kanker yang mau dioperasi hilang. Dan dokter bilang, ini batal operasinya.
Ayo, check up lagi. Seminggu di check up total 2 kali. Sampai hari ini, tidak ada lagi penyakit kanker. Dia sembuh total. Ini jenis ganas. Sekarang dia bisa, ya siapa aja yang kena kanker, dia doakan, dia bimbing, dia kasih semangat. Ini kemarin ada 2 lagi yang sembuh, puji Tuhan. Saudara-saudara, mujizat masih terjadi. Jangan takut, ayo lakukan. Gereja saya pun sederhana. Saya baru mulai 7 tahun ini ya. Saya mulai dengan 21 orang. Sekarang bisa 6 kali ibadah raya. Waktu pandemi, izin gereja kami keluar. Kami bangun. Sekarang mau ngecor lantai 4. Karena nanti 10 lantai. Saudara, waktu tower crane mau pasang listrik 110 watt. Seluruh warga memboikot, tidak boleh pasang kabel. Buntu, tidak bisa. Saya sudah nego-nego, tidak bisa. Buntu semuanya. Macet-cet. Tapi saya percaya mujizat masih terjadi. Saya khotbah. Karena jemaat saya ulang tahun. Ada bapak-bapak datang. Terus dia tanya, gimana pembangunannya? Oh iya, listriknya macet. Hah? Macet kenapa? Ya warga tidak ada yang mau. Dia telepon seseorang. Tolong itu ya diurus. Hanya gitu aja. Besok itu warga datang. Semua tanda tangan sambil ketawa-ketawa ya. Ayo, mana lagi yang mau ditanda tangan? Ayo, mana. Kami izinkan. Boleh pasang kabel. Hanya gitu aja. PLN langsung masang listrik khusus ke dalam gereja. Saya tidak pernah tahu apa yang dilakukan. Yang saya tahu, mujizat terjadi. Jadi kita sering nyanyi lagu ya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Nah ini, hanya Yesus. Saudara, pendeta bisa salah. Jangan cari pendeta. Pendeta tetap manusia. Cari Yesus 24 jam. Cari Yesus 24 jam. Dan dia mengerti bahasa hati kita. Ayo, hari ini, iman saudara dan saya. Apa yang kita inginkan, itu akan menghasilkan mujizat. Kerjakan. Perkatakan. Maka mujizat akan terjadi. Ya, sebentar kita akan dengar kesaksian istri saya. Ya, karena istri saya ini yang melahirkan, ya yang menyusui sendiri ya, 3 anak kami meninggal. Jadi saya awali dulu tahun 90 saya menikah, 33 tahun lalu ya. 1,5 tahun pertama istri saya divonis, banyak dokter tidak bisa punya anak. Saya pun divonis bayi tabung dari sperma saya tidak bisa. Jadi kami dua-dua sama-sama tidak bisa memiliki anak. Tapi tahun 92, istri saya pagi-pagi itu dapat ayat ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Istri saya bilang sambil menangis, Pak, apa kita ini bisa punya anak? Oh iya, kita imani. Bulan depannya istri saya hamil. 9 bulan kemudian melahirkan. Ya perempuan, dia yang melahirkan, dia rawat, dia susui sendiri ya. Tapi karena kemudian sakit, 5 hari saya taruh di ICU, di RKZ, meninggal. 94, lahir lagi perempuan. Dia yang merawat sendiri, karena sakit, akhirnya 7 hari saya taruh di RKZ, meninggal. Tahun 95, lahir lagi, laki-laki, kemudian meninggal. Kami tidak punya pengharapan. Tapi waktu saya tanya istri saya, gimana ini? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pasti Tuhan bisa menolong. Puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah kembalikan lagi 3 anak kami ya. Nah ini biar istri saya aja yang bersaksi ya. Mau pakai anu sendiri atau sini? Nah ini biar istri saya duduk di sini aja. Shalom, selamat malam. Saya Nirana Primawati, Ibu Gembala Gereja Yestoya Betani Malang.
Saya mau menyaksikan bagaimana saya mengalami perjumpaan kembali yang dahsyat bersama Tuhan Yesus. Melalui mujizatnya yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya, yang mana tadi Pak Samuel sudah saksikan, putri saya yang pertama, putri saya yang kedua, dan putra yang ketiga telah diambil Tuhan. Tapi puji Tuhan karena iman dan saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus mujizatnya nyata dalam kehidupan saya dan Tuhan karuniakan kembali putra-putri dalam kehidupan saya, yaitu putra yang keempat Yoel, putri yang kelima Eva, putri yang keenam Belin. Melalui mujizatnya itu saya semakin mantap, iman saya semakin mantap dan saya semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita semua. Untuk itu, saudaraku, apapun masalah yang kita hadapi, kita jangan takut. Kita berserah kepada Tuhan Yesus, dan saya percaya janji firman Tuhan, yaitu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih, ini kesaksian saya. Kiranya kesaksian saya boleh menjadi kekuatan dalam iman saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Malam. Ya, itu kesaksian istri saya, saudara ya. Ya, jangan takut menjalani hidup ini ya. Jadi sekarang saya sudah jadi gembala. Dulu mungkin seperti saudara, saya pengusaha, saudara ya. Saya ada pabrik kayu di Kalimantan, ada pabrik ban juga di Malang. Ya, kami dulu punya pegawai hampir, tidak banyak ya, hampir 800 orang. Tapi kami tutup semua, kami tinggalkan semua. Sekarang kami full melayani Tuhan. Ya, jadi kami hidup karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, kita sama-sama bisa menikmati mujizat Tuhan. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami sudah mendengar firman-Mu, kami membaca firman-Mu, ada iman yang dalam diri kami. Dan iman ini akan menghasilkan mujizat. Sebab Engkau Yesus sumber mujizat kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan. Hanya Engkau yang kami agungkan. Engkau pusat kehidupan kami. Engkau sumber keajaiban itu. Dan hamba berdoa semua yang ikut, baik lewat Zoom, di YouTube, dalam nama Yesus. Semua mengalami mujizat. Kami bukan katanya. Kami bukan katanya. Kami bukan hanya melihat. Kami bukan hanya melihat. Tapi hari ini kami mengalami sendiri. Kami mengalami sendiri. Dan kami akan lebih mengasihi Engkau, lebih mencintai Engkau. Biarlah Engkau bawa kami terus dalam kerendahan hati Tuhan. Dan Tuhan sudah lakukan keajaiban itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, luar biasa ya, kasih-kasih Tuhan sangat memberkati ya, kesaksian dan juga firman-Nya, dan wah, bantuan yang sangat dahsyat ya. Saya jadi kagum dan pengen ke Malang. Boleh ya Pak, hambanya nanti Ayo, ketemu. Iya. boleh semua ke Malang. Ya, Apalagi nanti berapa ini latte itu pengen ikut melayani di sana, kayak waduh luar biasa ya. Bukan karena besar ya, tapi pasti banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar dan dapat impartasi dari hambanya dua juga. tahun lagi selesai. Oh, oke, Bu Susan, kita 2 tahun lagi kita ke Malang. Ya, Yeay, luar biasa. ya kecil kok. Luar biasa. Kasih Tuhan, kita sebelum ini ada tanya jawab ya, boleh? Sebelum kita Boleh. tanya jawab, kita open cam, kita mau buka apa? Foto bersama, foto keluarga sambil menyiapkan Sudah buka. pertanyaannya. Ayo kita open cam. Sister Alice tolong bantu foto ya. Oke, siap. Hitungan 1, 2, 3. Satu lagi boleh ya. Hitungan 1, 2, 3. Terima kasih.
Oke, terima kasih Sister Alice itu tadi admin kita yang sangat setia juga. Masih muda dan berdampak pastinya ya. Kasih Tuhan, terima kasih yang sudah on cam dan yang mau bertanya kepada hambanya istrinya Bapak Samuel atau hambanya sendiri, boleh ya siapkan atau sekarang juga langsung bertanya. Boleh resen atau langsung open mic. Ayo silahkan. Oh ya, Ibu Christina atau Madam Kelvin ini hamba Tuhan yang sedang ada beliau di Perancis ya hambanya ya. Silahkan untuk bertanya hambanya. Ya. Ya, terima kasih. Sebelum bertanya, sepertinya foto keluarga kita nggak lengkap tanpa Ibu Gembala ya. Ibu Gembala dari Betani. Yes, oh ya. Tadi nggak ada gambarnya. Oh tadi nggak open cam ya? Oh, Nggak di sampingnya Bapak. Harusnya di sampingnya Bapak. duduk sama saya. Oh. Sini. Ya. Iya, karena Ibu Gembalanya ini cantik sekali ya. Mirip artis. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Siap. Sambil foto tapi sambil. Oke, 1, 2, 3. Oke, nanti akan beredar di TV internasional. Di YouTube ya, kasih Tuhan. Jangan lupa di-subscribe dan juga di-sharekan biar jadi berkat bagi yang lainnya. Nah, sekarang Madam Christine atau hambanya Pendeta Christine Calvin yang ada di Prancis. Luar biasa. Silakan, Madam. Baik, terima kasih. Saya sangat beruntung, sangat terberkati dengan mengikuti Miracle on Tuesday ya. Why? Saya memang tadi kan lagi pelayanan, saya gantian sama teman. Saya bilang begini, saya mau ikut ini karena iman yang menghasilkan mujizat ini sangat dibutuhkan saat ini. Dan tadi kebetulan memang ini kan lagi sangat panas. Di daerah kami ini sangat panas, 43 derajat hari ini. Dan saya sedang merawat banyak orang tua jompo. Dan orang tua jompo ini banyak yang kena namanya kanikul. Kanikul itu akibat kepanasan sangat, ternyata saya baru tahu kalau orang kulit putih itu nggak tahan panas. Kita orang Asia lebih tahan panas, dan lebih orang hitam itu lebih tahan panas. Nah, saya kemudian bertemu dengan ibu yang bentol-bentol badannya luar biasa. Dia nggak percaya Tuhan sama sekali. Dia nggak percaya, dia umurnya 87 tahun. Dan saya bilang begini, aduh judulnya ini iman yang menghasilkan mujizat. Saya mau perkatakan deh. Saya bilang begini, saya orang Kristen. Kan dia bilang, saya sakit, sudah bermacam-macam obat, dokter sudah datang. Tapi saya tidak sembuh. Kamu bagaimana caranya ya bisa ini? Saya bilang, saya orang Kristen ya. Saya boleh berdoa buat madam. Terus dia bilang, apa saja deh yang penting saya sembuh. Kemudian saya ambil, saya selalu bawa minyak urapan ya. Karena waktu itu Ibu Susan juga membawa tentang urapan ya. Jadi saya bawa terus ini minyak di dalam tas saya. Kemudian saya ambil, saya katakan dalam nama Yesus. Saya berbahasa Prancis ya dengan ini. Dalam nama Yesus sembuh. 1 jam kemudian, waktu saya sudah mau pulang, dia bilang begini, apa yang harus saya kasih ke kamu? Saya bilang, kenapa madam? Luka-luka saya hilang. Dia bilang, saya tidak bentol-bentol lagi. Dan saya sangat rindu menyaksikan ini. Pas banget hari ini, hambanya, Bapak Samuel Sianto membawakan ini bahwa mujizat itu bukan hanya didengarkan, tapi diperkatakan dan terlebih dilakukan. Saya sangat terberkati dengan ini dan saya konfirmasi apa yang Bapak sampaikan itu benar-benar terjadi. Dan kalau saya melihat tadi urutannya Bapak, bagaimana Bapak dan Ibu kehilangan anak tapi digantikan, saya melihat iman Bapak seperti Ayub ya. Untung, yang lebih beruntungnya lagi Bapak, justru istri Bapak yang
tidak mengatakan, kutuki aja Tuhanmu, tapi justru istri Bapak yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan itu masih ada mujizat, ya. Nah, tadi Ibu mengatakan dulunya saya tidak percaya, tapi iman saya. Memangnya Ibu dulu bukan percaya sama Tuhan Yesus ya? Nah, ini yang Bukan. saya mau. Bukan ya? Bukan. Wah, Jadi bukan ini dari dulu lahir bukan anak Tuhan. wow, saya tambah kagum sama Tuhan Yesus yang kasih hatinya buat Ibu ya. Karena justru Ibu yang mengingatkan dan saat ini Bapak justru jadi gembala. Ya, Bapak benar-benar dapat seorang istri yang luar biasa ya. Kiranya keluarga Bapak diberkati Tuhan terus. Dan ini pertanyaan saya. Kalau seandainya Pak, dalam keadaan Bapak yang baik saat ini, ya, apalagi 2 tahun lagi akan meresmikan gerejanya yang besar. Kalau nggak salah tadi 10 lantai ya Pak ya, baru 4 lantai yang terjadi. Saya mau tanya, kalau Tuhan kasih sekali lagi cobaan Pak, apa yang akan Bapak katakan? Terima kasih. Iya. Ya, saya tetap akan berkata Tuhan Yesus itu baik. Makanya tadi saya bilang yang ketiga ada iman sejati. Apapun yang terjadi, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan dia. Nah, itu iman sejati. Banyak anak Tuhan, waktu miskin, bangkrut, meninggalkan Tuhan. Ada yang lebih parah. Karena kaya, dia tinggalkan Tuhan. Ini bukan iman yang sejati. Justru di saat dia tidak berdaya, di saat dia lemah, di saat segalanya rasanya sudah hilang, dia tetap berpengharapan sama Tuhan. Baru itu iman sejati. Nah itu. Itu ya, Madam Christine. Thank you. Tuhan Yesus berkati. Saya berharap juga 2 tahun nanti saya juga hadir dengan Michelle dan Ibu Susan. Haleluya. Atau Bapak Prancis. Di sini banyak sekali yang harus dilayani. Sedikit. Welcome to France. Saya baru 2 kali ke Prancis. Oh, next time ketiga kalinya singgah Pak ya. Singgah di tempat saya melayani. God bless. Thank you. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Madam Christine untuk pertanyaannya yang luar biasa ya, dan ada sebuah kesaksian dari pada firman yang disampaikannya tadi, jadi connect sekali ya, konfirmasi maksudnya luar biasa. Kita anak-anak Tuhan yang sangat bersyukur. Saya juga dari keluarga Muslim Pak, jadi dari kecil saya itu bukan Kristen juga, bukan anak Tuhan. Jadi aku sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan, punya mentor juga yang mengasihi saya, banyak hal yang sangat luar biasa kalau kita ngikut Tuhan ya. Dan ada lagi pertanyaan untuk 1 orang lagi. Masih ada waktu 10 menit. Karena kita habis ini kita ada ibadah lagi, kasih Tuhan. Boleh? Ayo jangan bengong, nanti ketiduran. Mungkin saya aja ya. Gimana hambanya menghadapi ini kan hamba Tuhan yang pengusaha gitu ya. Terus jadi hamba Tuhan itu kendalanya apa ya hambanya? Kadang kan yang namanya udah pengusaha itu biasanya tuh malah kayak fanatik gitu ya. Aduh, pasti hamba Tuhan pelayanan kayak itu penghasilan apa sih kadang-kadang yang menjadi inspirasi, yang menjadi hambanya itu mau melayani Tuhan dengan all out dan sampai sekarang punya gereja yang berapa lantai itu ya, saya tadi kayak, wow gitu, jadi kayak wow luar biasa. Apa tuh yang membuat hambanya semakin cinta sama Tuhan dan mau sampai begitu melayani dengan sungguh-sungguh gitu ya? Ya, memang yang pertama mujizat yang kami alami karena dari anak meninggal, Tuhan bisa ganti lagi. Nah, kemudian memang kami dulu memulai usaha dari minus ya, sampai kami bisa bangun satu perusahaan, satu usaha. Nah, waktu kami memutuskan untuk meninggalkan semua itu memang berat. Karena istri saya kasih 2 pilihan.
kamu tidak bisa melayani sama bekerja bersama gini. Jadi pilihannya dua, Senin sampai Jumat tidak boleh menerima pelayanan. Hanya Sabtu Minggu, karena Sabtu perusahaan kami tutup, nah Sabtu Minggu bisa melayani. Atau yang kedua pilihan istri saya, udahlah anak sudah dikembalikan 3, tutup semualah. Ya buat saya sangat berat karena itu memulai dari minus, tapi karena kami berpikiran sederhana, Tuhan sudah begitu baik, akhirnya kami tutup. Wah, waktu awal kami menutup itu ya hidup kami sangat banyak hal yang membuat kami ini tidak seperti dulu pengusaha ya. Ya banyak uang dan lain sebagainya. Tapi berjalannya waktu akhirnya kami bisa punya gereja dan sampai hari ini kami hanya ambil 10% keuangan dari gereja. Yang 90% semua dikelola oleh jemaat. Jadi sekarang saya berani katakan dari jemaat kami yang di atas 3.000 ini ya, hampir 100% memberi persepuluhan. Karena kami semua open management, jadi ada tim audit, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi keuangan ini benar-benar dipertanggungjawabkan dan jemaat itu tahu, sehingga semua jemaat berlomba-lomba. Kami selama pandemi, padahal kami sekarang masih tinggal di mall dengan satu bayaran yang mahal ya untuk biaya sewa, tapi kami tidak pernah minus. Karena jemaat tahu bagaimana keuangan itu ya dikelola dengan baik oleh jemaat. Jadi anak-anak saya pun tidak mendapat sepeser pun dari gereja ya. Kalau saya tadinya saya tidak ambil, sekian lama itu saya tidak ambil, akhirnya jemaat sama diaken protes. Kalau Bapak Gembala tidak ngambil nanti jemaat tidak diberkati. Oke lah, saya ambil perpuluhannya. Ya, jadi sebenarnya hak saya mengambil semua, ya. Tapi saya selalu ingat, ada banyak orang tua rohani saya yang selalu berkata ya, kalau kamu mau dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan baik, jangan berurusan dengan uang. Nah, saya dulu sudah pernah jadi pengusaha, saya sudah pernah menikmati semuanya. Jadi itu kebaikan Tuhan yang pernah saya sudah nikmati. Jadi sekarang ya jadi hamba Tuhan sudah tidak ada keinginan seperti dulu ya. Beberapa orang mau nyumbang saya, mau memberi saya mobil Alphard. Saya bilang ya boleh aja, tapi saya akan jual. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah naik mobil mewah ya. Karena jemaat saya masih ada yang memberi persepuluhan 50.000, 100.000, itu masih ada. Saya sampai hari ini mau makan sama istri, sama anak saya suruh hitung dulu. Berapa? Kalau ini terlalu besar, jangan makan. Karena itu menyakitkan jemaat. Karena jemaat masih ada yang memberi persepuluhan 100.000 ya. Masa kita mau makan sampai berjuta-juta ya. Itu sangat menyakitkan. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Saya dikasih tas LV. Ya. Saya lelang di gereja. Saya permisi sama yang memberi, saya tidak bisa pakai ini ya. Jadi kami lelang untuk pembangunan. Ya. Nah, jadi saudara, kami ingin di sisa hidup saya ini, kalau bisa jemaat ini diberkati Tuhan. Sekarang di gereja kami sudah tidak ada yang prasejahtera ya, karena kami terus bedah rumah, kami harus membiayai BPJS, semua jemaat yang miskin kami BPJS kan. Terus kami mulai bangun rumah untuk jemaat ya. Jadi kami masih ada tanah lagi 6.100 meter yang itu akan dibangun jemaat semua nanti, yang kos, yang kontrak semua akan kami buatkan rumah. Ya dari uang tadi yang 90% itu ya. Nah ini mereka nanti biar bayar listrik air saja, tapi untuk sewa enggak. Ya. Dan puji Tuhan sekarang semua jemaat sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, seperti itu ya. Puji Tuhan. Itu ceritanya Bu Michelle. Ya. Itu Ya, namanya puji Tuhan. apa ya? Tahu balas budi, tahu bagaimana mengucap syukur sama Tuhan. Makanya Tuhan bela juga habis-habisan di hambanya ya. Luar biasa menjadi Ya, contoh. puji Juga Tuhan. banyak hamba-hamba Tuhan Jadi yang kami bangun ini kami tidak pernah tahu uangnya dari mana.
Ya jemaat, ada yang ngasih 7.000, 11.000 tiap minggu ya, terus semua hampir jemaat terlibat. Dan tiap bulan kami padahal tiap bulan butuh 4,8 miliar, butuh 3,6 miliar. Terus semua tertutup ya. Saya juga nggak tahu caranya Tuhan bagaimana. Oh, amazing. Ya, Luar yang biasa. saya tahu, saya kerjakan bagian saya dan itu terjadi ya. Amin. Itu Bapaknya. keajaiban Tuhan kita. Ya. Luar biasa. Terima kasih ya Mbaknya. Ya, sebelum kita menyudahi, silakan Bu Susan mau ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan tanggapannya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan ya, kekasih-kekasih Susan Tuhan. ini teman lama sama saya ya. Sudah karaten katanya orang Jawa ya. Sekarang jadi berlian Pak di hadapan Tuhan. Luar biasa ya, kekasih Tuhan ya. Saya sangat diberkati dengan kesaksian hambanya suami istri ya. Saya sangat terberkati. Ini hamba Tuhan yang humble ya, kekasih Tuhan. Mau terbuka ya. Jadi kehidupannya boleh dilihat oleh semua orang. Inilah dari mana? Dari kecil prosesnya sampai Tuhan buat besar. Dan saya percaya proses ini nggak gampang, kekasih Tuhan. Ngomong mujizat-mujizat, saya tadi dengarkan, wah enak ya Tuhan. Kalau mujizat itu terjadi, senang ya. Tapi ketika mujizat itu belum terjadi, apakah kita tetap percaya? Itu kuncinya, kekasih Tuhan. Jangan katakan mujizat-mujizat. Kalau kita sudah dengar mujizat kecil-kecil, itu Tuhan itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Jangan lihat yang besar. Kecil pun, nafas kita nggak pakai oksigen, ini juga mujizat kekasih Tuhan. Ya, jadi malam ini kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau Pak Samuel Sianto punya tadi ya, Yestoya, Yesus tolong saya. Kita juga kekasih Tuhan. Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun situasimu saat malam ini melihat kok nggak ada bedanya Tuhan ya. Besok kok seperti ini Tuhan. Satu hal. Ya, malam ini kita percaya dari iman kekasih Tuhan. Tuhan memperhitungkan apa? Kesetiaanmu. Saya percaya. Ya, Pak Samuel ini hidupnya bertahan dalam apa? Penderitaan. Bayangkan kasih Tuhan. 3 nyawa ya dipanggil Tuhan. Saya aja 1 nyawa suami saya. Sigar nyawa kekasih Tuhan. Rasanya suami nggak ada, tapi saya percaya Tuhan akan menggantikan. Ya, Pak Samuel, suami saya dipanggil Tuhan, tapi Tuhan gantikan. Walau 1000 rebah di sisimu. Saya ingat lagu itu. Tuhan gantikan apa? Kekasih-kekasih banyak sekali. Jadi saya digantikan Tuhan komunitas, Pak. Jadi teman-teman yang begitu banyak sampai malam ini. Ya, 1 hilang tapi Tuhan tumbuhkan. Begitu pula dengan Pak Samuel Sianto. 3 hilang, tapi Tuhan sanggup menggantikan. Ini nyawa. Ya, malam ini sangat luar biasa karena bukan harta. Harta bisa dicari kekasih Tuhan. Tadi dikatakan sama Bu, siapa tadi yang mengatakan, Pak gimana Pak kalau misalnya mengalami proses kedua kali misalnya seperti itu. Saya percaya Tuhan itu cukup sekali kekasih Tuhan. Karena apa? Kita sudah melewati lembah. Kita naik, Pak Samuel sekarang sudah naik gunung loh Pak Samuel. Tapi hati-hati. Ketika kita naik gunung, anginnya itu juga kenceng. Ya, jangan terlena Pak. Pesan saya jangan terlena Pak. Ya, semuanya itu kita harus kembalikan kepada Tuhan. Dan tadi mengatakan dari mana pemeliharaannya? Sudah jadi pengusaha, ada pengusaha nggak ada hasil. Bondonya apa? Saya percaya doa dan istri yang selalu menolong. Kekasih Tuhan, ya di sini kalau ada suami-suami, cari istri tipe seperti ini. Tanya, yang bapak-bapak tanya, gimana Pak cara istri kok seperti gitu luar biasa? Bukan istrinya Ayu. Itu yang perlu ditanyakan kekasih Tuhan. Yang perempuan juga tanya, Bu, gimana Bu? Kok dapat suami hebat seperti itu? Senang loh punya suami seperti itu. Betul apa enggak? Senang. Imannya dibangun, ya loh. Suami istri boleh saling membangun, sehati sepakat. Saya juga pernah katakan, Tuhan, aku melayani bersama Tuhan. Suami istri, kok diambil? Padahal melayani 2 orang lebih baik daripada 1 orang. Tapi kekasih Tuhan, saya percaya Tuhan nggak pernah salah. Skenario Tuhan nggak pernah salah. Ya, Pak Samuel, saya percaya Yestoya makin diberkati, membawa banyak jiwa di mana-mana dan membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, dan satu saat kita akan datang ke Malang, ya loh,
kita akan menjadi berliannya Tuhan Yesus bermunculan ya, bersinar ya semuanya ya. Terima kasih ya untuk Pak Samuel juga Ibu, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati sekali lagi. Silakan Michelle. Terima kasih Bu Susan, dan luar biasa malam ini kita sangat diberkati oleh kesaksian beliau dan pelayanan juga. Dan kasih-kasih Tuhan boleh saya sampaikan pengumuman ya sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Saya mau kasih tahu bahwa Selasa depan itu Miracle on Tuesday juga akan dilayani oleh hambanya, seorang pastor, Bapak Stefanus Founder. Wijaya, founder ya. Ya, pastor. Pendeta founder Sahabat Orang Sakit loh, bersama istri tercinta ya. Dikasih Tuhan, jangan lupa kita saksikan minggu depan, Selasa depan, dan malam ini masih ada doa 1 jam setelah ini ya. Jangan lupa karena kita juga dilayani oleh hamba Tuhan yang pastinya diurapi Tuhan sampai ngeblank. Dan terima Pendeta kasih GBI, habis ini ada 1 ya, jam lagi Pak. 1 jam. Dari GBI Permata Yasmin, Bapak Devi Hutapea. Kita lanjut sampai jam 10 ini malam ini. Wah. Jam 7 sampai jam 10. Season kedua ini. Puji nama Tuhan. Ya, mbak-mbaknya yang mau ikut langsung, dan oh ya jangan lupa yang punya TikTok di follow TikToknya Secret Prayer, dan juga yang penting juga YouTube-nya. Kenapa saya himbau gitu? Karena biar apa yang kesaksian-kesaksian dan juga hamba-hambanya yang sudah melayani di Secret Prayer itu tidak hanya kita yang mendapatkan berkatnya, biar yang lain juga wah banyak kesaksian dan banyak berkat. Berkatnya bukan berkat ini ya jasmani dan berkat ini ya, tapi berkat ya tadi kayak kesaksian bahwa tentang mujizat Tuhan seperti itu ya, dan tentang iman, biar imannya yang sudah lemah semakin kuat ya. Amin. Oke, saya tidak berlama-lama lagi. Terima kasih untuk yang semua yang udah hadir di sini, dan jangan lupa nanti jam 9 ya kembali lagi, dan oh ya, sudah itu aja. Kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah ini yang akan menutup doa penutup dan doa berkat. Boleh ya Bapak hambanya, Bapak Pendeta Samuel Sianto, untuk doa penutup dan doa berkat. Mari Silakan. kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau akan memberkati persekutuan doa ini. Kami semua yang hadir dalam nama Yesus sudah ditolong, diberkati Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ya. memberkati.